Oh, Bisa. preparing. Antum nge-lag. Oh, ya. Oke, udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala alihi wasallam namanya ta'ala wa ta'ala wa tadhakkur tadhkir. Wa qawli bi qawli pada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khairi bi tawajjuhi qurbi mardati. Allahumma ghfirna min nuril fahmi wa ahrijna min dhulumatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita sampai sini ya teman-teman, sampai alam ya, alam. Wal alamu ma ayyana musammahu biwada'in. Alam itu apa? Antum kalau di nahwu kan tahu kan ya, alam ya. Isim alam itu kan isim alam lah, yang makrifat dulu ya. Makrifat kan ada berapa itu? Isim domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim nakirah yang kemasukan alif lam, isim nakirah yang dimudafkan kepada isim makrifat ya, kayak gitu-gitulah ya. Jadi alam ya, ini yang akan kita bahas di sini. Wal alamu ma ayyana musammahu biwada'in. Alam itu sesuatu yang menentukan penamaan ya. Alam itu kan nama ya. Lafat yang menentukan sesuatu yang dinamai ya, yang dilafatkan, yang dinamai. Biwada'in dengan peletakan ya. Misalnya Mas Ahmed kan namanya kan Ahmad Irfan Aidit ya, Ahmad Irfan Aidit. Ya, berarti orang tuanya meletakkan nama khusus Ahmad Irfan Aidit untuk musamma. Musamma itu berarti sesuatu ya, bendanya yang dikasih nama. Ya, jadi Ahmad Irfan Aidit itu adalah nama yang diletakkan untuk suatu zat ataupun benda tertentu ataupun makna tertentu. Ya, biwadain. Nah, itu namanya alam. Ya. Jadi nggak ada orang lain yang bisa dinamakan dengan Ahmad Irfan Aidit ini, ya. Bisa nggak diri saya dinamakan Ahmad Irfan Aidit? Nggak bisa. Bisa nggak namanya Mas Indra ini zatnya Mas Indra ini dinamakan Ahmad Irfan Aidit? Nggak bisa. Atau kota yang saya tinggali ini kan nama kotanya kan ini alam juga ini, ya. Jadi kota ini, tempat khusus ini itu diberi nama Surabaya misalnya. Nah, ini alam. Nah, dalam artian apakah kota lain bisa dinamakan Surabaya? Nggak bisa. Karena nama Surabaya ini sudah khusus untuk tempat ini. Khusus untuk tempat ini. Ya. Atau misalnya di luar negeri ada namanya kota Surabaya. Ya, Surabaya yang lain itu bukan Surabaya ini. Ada pun Surabaya ini, yang ini itu khusus untuk ini. Misalnya di Indonesia atau di luar negeri misalnya ada nama sebuah tempat namanya Surabaya, yaitu Surabaya yang lain, bukan Surabaya yang ini. Ya, misalnya ada orang namanya Ahmad Anas misalnya, ya udah Ahmad Anas yang lain, bukan Ahmad Anas yang ini. Ahmad Anas ini ya khusus untuk orang ini, nggak bisa dimasuki oleh orang lain. Dalam artian orang lain diberi nama Ahmad Anas yang saya sandang di sini, ya nggak bisa. Itu namanya alam. Jadi alam itu khusus. Ma'ayyana musammahu biwada'in. Ya, fa in kana ta'yinuhu kharijiyan fa ala musahsin. Jika penamaan khusus tadi itu khariji, untuk sesuatu yang nyata ya, kharij untuk sesuatu yang nyata bukan di dalam pikiran, maka itu namanya alam sakhs ya. Namanya alam sakhs ya. Kita syarahnya kan kayak gini kan. Al alamu ay lafdun ya, ma ay lafdun ayyana musamahu. Kharajan nakiro ya, beda dengan nakiro ya. Biwadain dengan peletakan ya. Nah, jadi alam itu lafaz yang menentukan sesuatu yang diberi nama dengannya, dengan meletakkan peletakan. Ya, bi kharaja min nakiro. Nakiro kan beda ya. Misalnya rojulun ya, nakiro kan misalnya kayak rojulun laki-laki. Ya, laki-laki kan banyak tidak tentu laki-laki itu ya. Ya, suatu nama lafaz laki-laki itu saya laki-laki, Mas Ahmad laki-laki, Mas Indra laki-laki. Ya, orang itu laki-laki, orang sana laki-laki, banyak laki-laki itu. Jadi tidak khusus. Nah, itu namanya bukan alam, ya. Atau ma'rifat lainnya, kharaja baqiyatul ma'rifat ya, ma'arif ya. Misalnya kayak isim domir itu bukan alam karena nggak khusus, ya. Ya, ana itu bisa untuk saya. Antum juga ketika menisbatkan kepada diri antum juga ana, ya. Kamu ketika antum bertemu lawan bicara, antum juga memanggil lawan bicara antum itu kamu ya. Jadi ya nggak khusus gitu loh. Kalau alam ini khusus, ya. Alam ini khusus ya. Fa inna kullan minha lam yu'ayyin musammahu bil wada'i bal bi amrin akhar, ya.
Ya, ya karena apa namanya kayak isim domir itu khususnya bukan karena peletakan tapi karena sesuatu yang lain. Fa anta mathalan innama yu'ayyinu musamahu biqarinil khitab. Ya, misalnya anta itu khusus jadi khusus bukan karena peletakan, bukan saya meletakkan nama ini anta. Enggak, tapi karena apa? Karena hitop. Hitop itu ya lawan bicara ya lawan bicara ya. Ya. Khusus ya la biwadaihi bukan karena peletakan. Beda lagi dengan nama Ahmad. Ahmad kan peletakan, diletakkan ya. Ya, ya. Fa innahu innama wudi'a limastumila fihi min ay juz'in ya. Ya, jadi fa in kana ta'yinuhu ay musamma kharijan fa alam musahsin, maka alam sahs namanya ya. Jadi kalau penamaannya itu khusus sesuatu yang ada di luar, ya kayak saya ini namanya Ahmad Anas ya. Orang tua saya atau guru-gurunya orang tua saya memberi nama saya Ahmad Anas. Berarti ini alam sahs berarti ya. Ahmad Anas ini adalah alam sahs untuk diri saya ya. Karena penamaan untuk di luar ya, bukan penamaan untuk di pikiran. Ya, bahwa ma'ayyana musamahu fil kharij ya, sesuatu yang lafadz yang menentukan sesuatu yang dinamai dengannya di luar fil kharij biwadain dengan peletakan ya, diletakkan. Fala yakhruju al alam al arid al ishtirak ka zaidin ya. Zaid yusamma bihi likul bihi summiya bihi kullun min jama'atin. Hah? Ya. Maka tidak keluar darinya alam yang khusus untuk apa kelompok, misalnya kelompok apa misalnya majelis kita ini ya, kelompok usul fikih misalnya. Ya berarti ini kelompok usul fikih bisa jadi alam ini karena kelompok usul fikih ini khusus untuk 6 orang ini misalnya. Ya, adapun kelompok lain misalnya nggak bisa dinamakan kelompok usul fikih. Adapun mereka menamai kelompok usul fikih, misal kelompok usul fikih juga dengan nama yang sama, berarti nama lain ya. Usul fikih di sini beda dengan usul fikih di sana. Seperti nama Ahmad Anas yang sekarang misalnya ada 2 ya. Itu beda dengan nama Ahmad Anas yang disandang kepada orang lain yang di sana misalnya. Nama boleh beda tapi zatnya itu nama oleh sama, Pak, tapi esensinya itu beda. Kekhususannya beda. Oke, jelas ya? Wa illa fa'alamu jinsin. Ya. Wa illa fa'alamu jinsin. Maka ketika penamaannya itu apa namanya ya? Bukan untuk sesuatu yang di luar tapi di dalam pikiran, maka alam jenis. Ya, wa illa bi angkana ta'yinuhu dhiniyan, jika penamaan tadi alam tadi itu untuk nama yang ada di zihin ya, ada di dalam otak ya, dalam pikiran, bukan dunia luar, maka nama alam jenis. Wa huwa ma ayyana musamahu fi dhihni bi wada'in bi an yulaqat wujuduhu fihi ka usamah. Seperti contoh apa contohnya? Alam jenis ini, alam yang khusus penamaannya untuk di dalam pikiran, seperti Osama, alamun lisabu ya. Usama ini adalah nama khusus untuk binatang buas, tapi khusus untuk apa pikiran ya, di dalam pikiran ya. Amma ismul jenis ya, jadi ada alam sahas itu untuk penamaan khusus yang ada di luar, ada alam jenis penamaan khusus untuk di dalam zihin ya. Adapun alam isim jenis, ada isim jenis namanya teman-teman. Ya, yusama al mutlak, nanti pembahasan mutlak, nanti pembahasan ada di sana pembahasan mutlak. Fa huwa inda jam'in minal muhaqqiqin ma wadu'a li syai'in fi jinsihi. Ya, mutlak ini ya kayak nakiroh lah teman-teman ya. Mirip nakiroh. Ya kayak rojulun itu mencakup semua gen laki-laki itu bisa dinamakan rojul ya. Nanti wayasayati itu fibahtil mutlak, nanti di pembahasan mutlak akan dibahas masalah apa namanya? Masalah apa namanya? Alam isim jenis ya, isim jenis ya. Isim. Ya, wa indal asal tabaan lil jam'in wa huwal muhtar ma wadu'a lil mahiyah al mutlaqah. Ya, ini isim jenis ini ada yang mendefinisikan apa isim jenis? Sesuatu yang diletakkan untuk zat yang bersifat umum ya, kayak tadi itu min ghairi an tu'ayyan fil kharij, tanpa ada penentuan ya, penentuan kayak alam tadi kan menentukan, misalnya nama Ahmad Anas ditentukan khusus untuk saya. Tapi kalau isim jenis itu nggak ada penentuan kayak nakiro ya, misalnya rojul itu diletakkan untuk
suatu zat kelaki-lakian ya, suatu zat, suatu mahiyah, suatu komponen laki-laki ya, suatu komponen yang bersifat laki-laki. Maka semua orang yang bergen laki-laki itu bisa dinamakan rojul. Ya, tanpa melihat tanpa ada kekhususan. Oh, rojul ini khusus untuk orang ini misalnya zat ini. Berarti kalau yang ini enggak. Pokoknya sesuai dengan mahiyahnya, sesuai ini orang laki-laki, maka itu bisa dinamakan rojul. Itu namanya isim jenis atau nakirah, umum ya. Beda dengan alam yang khusus. Ya. Jelas ya teman-teman? Ya. Jelas ya? Langsung saja ya kita. Gimana? Jelas. Oke, langsung ya. Jelas masalah. Jadi tadi ada masalah alam ya. Alam itu dibagi menjadi dua, alam syakhs, alam jenis. Kalau alam syakhs itu khusus untuk penamaan yang ada di luar di dunia nyata. Kalau kalau yang khusus untuk penamaan di dalam pikiran itu adalah alam jenis ya. Dan juga ada isim jenis juga. Isim jenis itu ya mirip nakiro lah. Ya, itu nama yang diletakkan untuk suatu zat, suatu komponen yang bersifat umum ya. Ya, misalnya kayak manusia ya. Nama manusia itu kan suatu komponen yang bersifat umum. Intinya kan makhluk hidup yang berakal. Ya, pokoknya semua makhluk hidup yang berakal itu bisa dinamakan manusia. Berarti saya manusia, antum manusia, Mas Indra manusia, Mas Ahmed manusia, Bu Uta manusia. Ya, jadi nggak khusus. Oke, langsung istiqok ya, pemasalan istiqok. Istiqok. Al-istiqaqu raddu lafdhin ila akhar limunasabatin bainahuma fil makna wal hurufi al-asliyah. Ya, istiqaq itu apa? Mengembalikan lafadz kepada lafadz yang lain ya, karena ada kecocokan di antara keduanya. Kecocokan yang pertama di dalam makna, yang kedua di dalam huruf yang asli. Ya, istiqaq itu kan apa ya? Mengembalikan lafadz kepada lafadz asalnya ya. Misalnya kayak doribun ya. Kayak doribun orang yang memukul kan, isim fa'il kan ya, doribun. Ya, doribun itu kan orang yang memukul ya. Doribun kan orang yang memukul ya, isim fa'il ya. Orang yang memukul. Nah, ini asal istiqoknya apa? Istiqoknya itu masdar biasanya ya. Asal kata daripada doribun itu apa? Ya doroba ya, doroba. Ya. Doroba asal katanya adalah doroba. Istiqoknya. Jadi mengembalikan lafadz doribun kepada asal katanya, asal sumber. Makanya masdar ini Masdar ini kenapa disebut masdar? Antum tahu nggak masdar itu aslinya apa? Sumber kan ya? Sumber ya. Makanya kembalinya lafadz itu pasti kepada masdar. Kalau emang istiqok ya, kan lafadz itu ada dua ya. Ada yang mustaq. Kalau mustaq ini berarti ada asalnya. Ya, berarti asalnya ada masdarnya berarti ya. Kayak doroba itu asalnya ya dorbun ya. Asalnya masdar ya. Doribun, madrubun, idrib itu asal katanya adalah isim masdar atau masdar ya. Beda lagi kalau yang jamid, ada yang jamid ini nggak ada kata asalnya. Misalnya kayak kitabun kan nggak ada asalnya. Asalnya apa? Nggak ada. Kolamun ada nggak asalnya? Nggak ada. Kolan suatun ada nggak asalnya? Nggak ada. Nah, itu namanya jamid ya. Kebalikan daripada istiqok ada. Inti daripada istiqok ini adalah mengembalikan lafadz kepada asalnya karena ada kecocokan antara keduanya dalam segi makna dan huruf. Asalnya ya kayak doroba tadi ya, dorbun ya, kayak dorbun tadi, dorbun ya, doribun ya. Doribun itu kan cocok kan hurufnya kan. Awalnya dot ya, roba ya. Ya masdarnya juga kayak gitu, dot roba ya. Runtutannya sama ya. Maknanya juga sama, memukul, tapi walaupun dalam segi itunya beda ya. Kalau ini isim, kalau ini fiil, sama-sama isimnya ya, sama-sama isimnya. Tapi kalau doribun ini menunjukkan suatu sifat ya, sifat pemukul. Kalau dorob kan ya kayak jeren kan dalam bahasa Inggris itu ya, atau dalam membendakan benda ya, pukulan gitu. Istiqok tuh kayak sorof ya? Ya, istiqok itu kayak sorof ya. Ada huruf asal Mas ya. Huruf asalnya itu pasti apa? Pasti masdar Mas. Kebanyakan masdar. Huruf asal. Makanya disebut masdar kan. Masdar kan artinya sumber. Asal muasal ya. Ya, syarahnya juga kayak gitu ya. Raddul lafdhin ila lafdhin akhar ya.
wa ingkanal akharu majas, walaupun huruf akhir ya akhor itu majas, walaupun sumbernya itu bersifat majas. Limunasabatin, karena ada kecocokan makna ya dari keduanya. Wa fil huruf asliha, dan juga karena ada kecocokan huruf asalnya. Biantakuna bainahuma biantakuna fihima ala tartibin wahid, tertibnya sama. Seperti natik. Natik itu kan orang yang berkata ya, atau orang yang berpikir ya. Isim fa'il kan ya, natik minan nutki. Nutki itu masdarnya. Jadi natik itu asalnya adalah nutki. Bimana takallum ya, berbicara. Hakikotan. Wa bimakna dilalah majasan ya. Ada juga yang majas ya. Natik itu kalau majasnya itu berbicara, artinya dilalah, menunjukkan. Kama fi qaulika al halu natiqatun bikaza. Ya, keadaan menunjukkan terhadap ya, keadaan seseorang menunjukkan kondisi seseorang tersebut misalnya ya, natik bisa arti menunjukkan majasnya. Ya, waqad la yustaqu minal majas ya, terkadang tidak berasal dari majas juga ya. Kadang apa, ada lafaz majas tapi nggak berasal dari majas ya. Ya, ada juga kayak gitu ya. Ada seperti amr ya, fil amri bimakna al fi'li, seperti amr yang maknanya fi'li ya, majasan. Ya, majas kama saya ya. Itu kan apa namanya, sumbernya amr itu kan perintah ya. Majasnya kan fi'li ya, atau tar. Waqad la yustaqu minal majazi kama fil amri bimakna al fi'li. Oh, makna majas ya, makna majas tapi mustaknya bukan dari majas tapi dari hakiko. Misalnya amr itu kan bisa makna pekerjaan kan. Nanti ada pembahasannya. Ini kan kama sayati. Amr itu kan bisa majasnya kan bisa bermakna pekerjaan ya. Tapi asal katanya itu apa? Mustaknya itu apa? Amr tetap amr, hakikot ini, hakikat. Ya, nantilah ada pembahasannya sendiri ya. Intinya itu maksudnya di sini apa? Hakikat ya, hakikat tapi majas tapi mustaknya itu hakikat, bukan majas ya. Mustaknya yang sumbernya itu kembali ke mana? Kembali ke sumber yang hakikat, bukan majas. Tapi dia majas tapi sumbernya itu bukan hakikat, bukan majas juga tapi hakikat. Oke, wa qadiyatur raddi ma saraha bil aslu ya. Qadiyatur raddi saraha bil aslu annahu la budda fi tahqiqil istiqaq min taghyirin bainal lafdhaini tahqiqan kama fi daraba min ad-darbi atau takdiran ya. Jadi taghyir itu ya kan ada perubahan ya, dari doribun itu kembalinya ke dorab. Ada perubahan kan ya. Doribun asal katanya adalah dorab ya, ada perubahan walaupun runtutannya sama, maknanya sama. Ya, baik itu perubahan yang bersifat hakikotan ya secara nyata, saya kayak doribun ya, orang yang memukul itu asal katanya adalah dorab, berubah kan, ada perubahan ya dari segi harokat, tambahan huruf, atau takdiron ada tapi dikira-kirakan kayak tolab ya, tolaba itu kan tolaba itu kan asal kata tolaba itu kan fi'il madi ya, fi'il madi, mencari atau menyuruh ya. Itu asal kata tolab, masdarnya tolab. Nah, ini kan nggak ada perubahan seakan-akan kan, tapi perubahannya dikira-kirakan ya. Jadaba, seperti jadaba itu asalnya al-jadab. Ini kan seakan-akan nggak ada perubahan, tapi harusnya ada perubahan tapi dikira-kirakan. Ya, dikira-kirakan. Oke.
Lanjut ya. Waqad yattaridu kasmil fa'il waqad yahtassu ka qadurah. Ya. Waqad yattaridu waqad yadur mustaq kasmil fa'il nahwu daribun likulli man waqa'a fihi ad-darb. Ya. Jadi ada kalanya mustaq ini itu yatorib ini berlaku kepada setiap keadaan, teman-teman. Ya, dalam artian setiap orang yang dia itu memukul, maka dia itu bisa disifati dengan memukul. Ya, misalnya nih saya nih memukul, maka saya bisa disifati dengan memukul. Saya orang yang memukul, dorib, maka saya bisa dinamakan dorib. Mas Ahmed nih memukul nih, maka Mas Ahmed ini bisa dinamakan dorib. Jadi dia itu berlaku kepada segala sesuatu yang sesuai dengan sifatnya. Ya, maka dia bisa dinamakan dengan dorib ya. Ya, wakot yuktasu. Tapi terkadang ada yang khusus, teman-teman. Nggak bisa ya dikhususkan pada sesuatu. Jadi nggak bisa dinamakan apa misalnya ini. Coba lihat caranya ini ya. Wakot yuktasu bisa inkat koror ya lizujaja. Kororo ini adalah nama ya, adalah nama suatu mustaq ya, khusus untuk kaca yang terkenal ya, suatu botol yang digunakan untuk mengisi sesuatu, mengisi benda cair ya, benda cair. Harusnya semua wadah yang terbuat dari beling itu kan dinamakan koruro ya. Ya, semua benda yang terbuat dari beling ya, walaupun itu bentuknya beda, tapi dia itu bisa terbuat dari kaca atau beling, terus bisa dibuat untuk wadah benda cair, maka ini dinamakan koruro. Tapi nggak seperti itu. Ya. Nah, koruro ini hanya khusus untuk apa? Untuk zujaja, untuk benda beling yang kita ketahui ya, botol-botol itu ya, yang untuk Sprite ya, Fanta, ya, Coca-Cola dan lain-lain. Adapun wadah-wadah yang lain yang dibuat untuk wadahnya air, wadah benda cair, misalnya harusnya botol-botol kayak botolnya Santri, Aqua, atau apa, harusnya kan bisa dinamakan koruro, tapi nggak bisa, ya. Harusnya kan secara sifat kan udah ada, ini tempat yang digunakan untuk menampung minuman misalnya, ya harusnya dinamakan koruro juga dong, tapi nggak bisa. Nah, jadi ada kalanya mustaq ini isim mustaq ya. Isim mustaq ini bersifat umum dalam artian segala sesuatu yang dia itu sesuai dengan sifatnya maka dinamakan dengan isim tersebut. Ya kayak saat itu saya misalnya memukul, saya dinamakan dorib. Atau menolong ya, saya menolong orang misalnya, maka saya dinamakan nasir. Mas Ahmed menolong orang juga, maka Mas Ahmed bisa dinamakan nasir. Ya, Mas Indra menolong orang bisa dinamakan nasir. Ya, ada juga sesuatu yang khusus pada sesuatu, misalnya ya kayak tadi itu botol misalnya ya koruroh ini khusus untuk benda kaca ya. Sebenarnya kan makna koruroh itu kan adalah tempat yang bisa menampung benda cair atau minuman kan, harusnya kan nggak khususnya botol ya, plastik ya, wadah plastik aqua itu harusnya bisa dinamakan koruroh, tapi ini nggak khusus ya. Ya, waman lam yakum bihi wasfun lam yustaq minhu ismun indana. Maka menurut pendapat kita, sesuatu yang tidak ada sifatnya, misalnya ya saya nggak memukul, ya, lam yustaq minhu, maka tidak mustakkan darinya penamaan untuk nama pukulan tadi. Misalnya sih saya nggak memukul nih, ya berarti saya nggak disebut orang yang memukul dong, ya. Mas Ahmed nggak memukul, ya udah bukan dorib berarti. Saya nggak menolong ya berarti bukan nasir. Mas Ahmed nggak menolong berarti ya bukan nasir. Ya nggak bisa dikatakan nasir. Ya nggak bisa dikatakan nasir. Kita lihat caranya ya. Ya, waman mana? Waman lam yakum ay ta'allaq bihi ala syawasfun lam yustaq minhu minal wasfi alafduhu ismun indana menurut kita. Hilafan li Mu'tazilah. Beda dengan Mu'tazilah ya. Mu'tazilah kayak gitu ya. Hilafan li Mu'tazilah. Kenapa Mu'tazilah? Fi tajwizihim dzalik haitsu nafau anillahi sifatahu adzatiyah al-majmu'ah fi qaulil qail ayatun wa ilmun wa qudratun wa iradatun wa kalamun wa ibsarun. Ya.
Wafaku ala anahu alimun ya. Jadi Mu'tazilah ini beda ya Mas, ya Mbak, beda ya. Jadi Mu'tazilah ini dia itu melampaui batas. Jadi mereka itu Mu'tazilah ini meniadakan sifat-sifatnya Allah, sifat-sifatnya Allah yang dzatiyah tadi, ya hayya, hayyun, alimun, qadirun, idun, ya, basirun, ya, basirun itu enggak ada menurut Mu'tazilah. Ya. Tapi mereka menamakan Allah itu basirun. Tapi mereka meniadakan sifat tersebut. Allah itu enggak apa namanya? Apa namanya? Tidak ada dalam diri Allah itu hayah, ya, tidak ada ilmu. Tapi menamakan Allah alim, ya. Mereka mengatakan dalam diri Allah tidak ada kudroh, kemampuan. Tapi mereka menamakan Allah itu qadir. Nah, itu kan berarti kan apa namanya ya? Memberi suatu nama, memustakkan suatu nama, tapi sifat daripada mustaq tadi itu tidak ada. Sama seperti misalnya saya dijuluki memukul. Saya nggak memukul, tapi saya dijuluki orang dorib. Nah, kayak gitu ya. Kenapa alasan Mu'tazilah mengatakan seperti itu? Ya, lakin qalu bidzatihi la bisifatin zaidatin 'alaiha. Ya. Ya. Jadi Mu'tazilah itu apa namanya? Mengatakan ya Allah tidak ada sifat ya, sifatnya Allah tidak ada ya. Allah tidak memiliki sifat qadir, tidak memiliki sifat qudrat, tidak memiliki sifat alim. Tapi mereka namakan alim, mereka namakan qadir, mereka namakan murid, ya. Lakin qalu bidzatihi la bi sifatin zaidatin 'alaiha ya. Nah, kenapa mereka menamakan seperti itu ya? Ya mereka tetap menganggap Allah itu dalam diri Allah kudroh, tapi zatnya Allah sendiri tidak ada sifat di sana, tidak ada namanya sifat kudroh, tidak ada sifat alim, ya. Jadi zatnya Allah, ya, zatnya Allah, ya, yang apa yang ada sifat kudrohnya, bukan apa zatnya Allah yang ada kemampuannya, bukan sifatnya. Allah tidak ada sifatnya. Kenapa? Lakin bimana anahu khaliqun al kalam fi jismi binaan ala anal kalam indahum laisa illa bil huruf wal asbab al mustabli isau bidzala wa fil haqiqatan alim nasif alam bimana khalqihi sabitatun lahu wa kadza bagiyatu sifat adzat wa inna ma yumfuna ya apa namanya ya yumfauna ziyadataha ala dzat wa yaz'una anna nafsu dzat firaran min dzalik min ta'addudil qudama. Ya. Jadi kenapa Mu'tazilah kenapa seperti itu? Sebenarnya sama ya kita sama Mu'tazilah itu ya. Mereka mengatakan Allah itu alim, ya kita juga alim, tapi kita mengatakan itu sifatnya Allah alim. Mereka enggak, itu bukan sifat, itu zatnya Allah. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Ya karena mereka tidak mau mengatakan bahwasannya Allah itu ta'addud banyak. Kalau misalnya kalau kayak pemikiran kita ya kita sifatnya Allah itu alim, sifatnya Allah itu qadir, murid. Seakan-akan kan Allah itu banyak. Allah itu alim, ada yang qadir, ya seakan-akan Allah itu banyak gitu. Nah, mereka sangka kita itu pemikirannya seperti itu, makanya mereka nggak mau seperti kita. Ya, maka mereka mengatakan Allah itu alim, tapi alimnya di dalam dirinya tidak ada sifatnya, bukan sifatnya di dalam dirinya Allah tidak sifatnya. Nah, tapi dijawab oleh ulama kita ya, oleh ulama kita bahwasannya yang ta'addud itu bukan zatnya, iya ta'addud sifatnya. Sifatnya ta'addud. Allah nggak masalah itu kalau sifatnya ta'addud ya. Jadi cuma salah paham saja sebenarnya. Oke, ya nggak perlu diperpanjang ini Mu'tazilah ini intinya seperti itu yang seperti saya sebutkan tadi. Fa in qama bihi malahu ismun wajabah. Tapi jika orang tersebut itu ada sifat, maka sifat tersebut harus nama dari sifat tersebut harus dimusnahkan kepada orang tersebut. Misalnya saya memukul ya berarti saya harus disematkan dalam diri saya sifat apa? Dorib, orang yang memukul. Ketika saya menolong maka disematkan dalam diri saya sifat nasir ya, orang yang menolong. Ya, wa illa lam yajuz. Maka kalau tidak ada sifat tersebut yang jangan disematkan ya. Ada pertanyaan teman-teman? Mengenai masalah mustaq ini?
Wal aslu annahu yustaratu baqaul mustaq minhu fi qaul haqiqatan in amkana wa illa fa akhiru juz'in. Jadi apa namanya? Disyaratkan apa qaul mustaq minhu. Jadi sifat mustaq minhu-nya itu harus ada, yang disyaratkan ada fi qaulil mustaq haqiqatan. In amkana ya. Apa fi qaulil mustaq haqiqatan ya. Ketika mustaqnya itu hakikotan ya, in amkana ya, jika memungkinkan, wa illa fa akhiru juz'in. Kalau enggak ya akhiru juz'in ya. Ya. Ya misalnya saya dinamakan dorib ya, saya disifati dengan dorib ya, berarti saya itu ketika saya disematkan sifat dorib ya, saya harus ada masih mempunyai sifat memukul gitu loh ya. Jangan sampai saya sudah disifati dorib tapi tangan saya lumpuh misalnya, lumpuh sekiranya saya udah nggak bisa memukul, maka nggak bisa ya. Jadi ketika hakikat ya, ketika bukan majas ya, hakikat ya, kalam hakikat, lafaz hakikat ya, berarti ketika disematkan kepada saya sifat dorib ya, berarti mustaq min, berarti harus ada mustaq minhunya, sifat memukul itu harus tetap ada dalam diri saya ya. In amkana, jika memungkinkan ya, jika memungkinkan, kalau seperti itu kan ya. Ya, illa jika nggak memungkinkan fa'airu juz'in, maka ditaruh di belakang ya. Misalnya saya masih memukul misalnya ya, di akhir itu saya masih memukul, maka nggak masalah ya. Kan memukul kan nggak mungkin orang memukul terus kan ya. Orang kan nggak mungkin memukul terus. Kita baca sarahnya ya, coba ya. Baqa'u dzalikal makna kal qiyam ya. Misalnya orang berdiri lah ya. Saya berdiri sekarang misalnya, atau saya duduk lah misalnya. Berarti saya duduk. Ya, jangan sampai saya sudah berdiri tapi saya masih dalam duduk, nggak bisa ya. Maka harus ada sifat duduknya, ini harus ada selagi saya dinamakan duduk. Jalisun ya, jalis. Ya, maka ketika saya udah nggak duduk lagi, maka saya nggak dinamakan, nggak disematkan dalam diri saya sifat mustaq duduk. Ya, intinya apa? Intinya harus ketika kita disifati dengan sesuatu, syaratnya ya kita harus dalam keadaan melakukan sesuatu tersebut atau sifat tersebut masih ada di dalam diri kita. Kalau nggak ada ya nggak dinamakan, udah. Ya, misalnya saya duduk ya jalan. Kalau sudah saya berdiri ya saya nggak dinamakan duduk lagi. Intinya kan seperti itu teman-teman ya, simpelnya. Jelas ya teman-teman? Insyaallah Ustaz. Oh, berat-berat ya, kayak gini lah usul fikih teman-teman ya. Fa'ilu fasmul fa'il haqiqatun fi hali talabbus lan nutqi. Ya, sim fa'il itu haqiqatun fi hali talabbus ya, ketika kita berkecimpung di dalamnya, ketika kita berada di ketika kita melakukan atau di dalam diri kita masih ada sifat tersebut, maka isim fa'il kayak misalnya jalisun ya. Saya disematkan dalam diri saya sifat jalis misalnya ya. Ya, dan saya masih duduk sekarang, maka itu hakikat. Ya. Ya. Ya, maka itu masih hakikat. Ya. Lan nutki ya, tidak ketika mau berbicara. Ya. Ya, bukan halun nutki ya, tapi ketika halul iltibas ya. Misalnya saya sekarang duduk nih. Ya, ketika saya masih duduk talabus itu masih melakukan ya, masih
nyebur di dalam atau masih dalam keadaan melakukan hal tersebut yang berarti saya jalis ya, jalisun, atau saya masih memukul berarti saya doribun. La nutki, tidak hanya ketika ngomong saja ya. Ya. Tapi selama saya melakukan hal tersebut ya berarti saya masih dinamakan jalisun, duduk. Tidak hanya ketika bicara saja, tapi ketika saya masih melakukan hal tersebut, walaupun ya nggak hanya ketika diomongkan saja. Misalnya tadi masnya ngomong saya jalisun ya, tidak hanya masnya ketika ngomong saja, tapi ketika masnya berhenti ngomong, tapi saya masih duduk ya berarti saya masih dinamakan jalisun secara hakikat ya, secara hakikatan kayak gitu. Wala isyara lil mustaq bi khususiyatiz zat. Wala isyara lil mustaq bi khususiyatiz zat ayat dalla alaiha min kauniha jisman aw ghairu anna qaulaka mathalan al aswad jismun sosihun walau asyara al aswad bil jismiyya lakana qauluka al jismu dul sawad al jismun wa huwa ghairu sahih li adami ifadatihi. Lah tidak ada mustaq itu yang khusus pada zat misalnya, enggak ada teman-teman ya. Enggak ada mustaq itu, enggak ada syiar untuk mustaq yang khusus pada zat. Ya. Ya, misalnya dorib itu khusus pada orang ini misalnya ya, itu nggak ada kayak gitu ya, itu nggak ada kayak gitu ya, nggak ada kekhususan, pokoknya yang ada sifatnya di sana ya berarti layak untuk disematkan sifat tersebut ya. Barang siapa yang duduk ya berarti dia dinamakan jalis ya, yang nggak duduk ya nggak dinamakan jalis. Oke teman-teman, gimana? Jadi tidak ada mustaq yang khusus ya. Jadi tidak ada isyarat terhadap mustaq mengenai kekhususan untuk zat, nggak ada. Oh ini mustaq ini khusus untuk ini ya. Mustaq ini khusus untuk ini, nggak ada ya. Nggak bisa. Ya seperti misalnya al-jismu ya, al-jismu dusawadi jismun ya. Badan yang gelap itu badan. Nah, itu kan ngulang-ngulang ya. Jadi langsung saja al-aswadu al aswadu jismun ya, yang hitam itu adalah badan misalnya ya, nggak usah al jismu dusawadi jismun ya, badan yang gelap yang hitam itu badan. Jadi ya, nggak ada kekhususan di sana ya, harus disifati ya, nggak ada ya, nggak ada kekhususan sifat di sini ya, misalnya hitam itu khusus untuk badan ya, itu nggak ada ya. Nah, jadi hitam itu tidak ada kekhususan untuk suatu zat ya. As-sawad al-aswad misalnya ya, itu enggak hanya jismun. La isyarah lil mustaqi bi khususiyatid zat. Ya, tidak ada isyarah bagi mustaq dengan kekhususan zat ya, terhadap kekhususan zat. Ya, tidak ada. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Oh, usul fikih ini, Rek. Iya, Ustaz.
Gimana? Gak ada suaranya. Dah. Ya Ustaz, Teman-teman, ada suaranya kan? jaringannya mungkin Ustaz. Jaringan saya mungkin.